Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan, perkenalkan saya Putri Khairunisa Batubara, peserta Latsar CPNS 2021 yang diselenggarakan oleh BPSDM Pemprovsu bekerjasama dengan LPP Agro Nusantara. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mind mapping tentang etika publik. Seperti yang terlihat di dalam mind mapping, terdapat beberapa bagian dari etika publik. Yang pertama, kode etik dan perilaku pejabat publik. Yang kedua, bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya. Dan yang terakhir adalah aktualisasi etika ASN. Seperti yang dapat kita lihat di dalam mind mapping, kode etik dan perilaku pejabat publik terdapat beberapa bagian. Yang pertama, pengertian etika dan kode etik. Menurut Azhumardi Azra, etika dipandang sebagai karakter atau etos individu atau kelompok berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma luhur. Sedangkan kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk-bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Yang kedua adalah kode etik ASN. Berdasarkan Undang-Undang ASN, kode etik dan kode perilaku ASN, kode etik ASN ada 14 poin yang harus ditanamkan. Yang ketiga adalah tuntutan etika publik dan kompetensi. Profesionalitas merupakan persyaratan yang tidak bisa ditawar lagi bagi pejabat publik. Karena itu, suatu tugas harus dikerjakan oleh orang yang sesuai dengan bidangnya. Yang keempat adalah nilai dasar etika. Yang kelima adalah definisi dan ruang lingkup etika publik. Yang keenam, dimensi etika publik. Dimensi etika publik ada 3, yaitu dimensi kualitas pelayanan publik, dimensi modalitas, dan dimensi tindakan integritas publik. Dan yang terakhir adalah perilaku pejabat publik. Dalam era digital seperti sekarang, perubahan mindset sangat penting sebagai reformasi birokrasi. Hal ini dapat ditunjukkan dengan perilaku-perilaku yang tercantum di dalam mind mapping. Bagian kedua di dalam etika publik yaitu bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya. Di dalam bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya juga terdapat beberapa bagian lagi. Yang pertama, pentingnya etika di dalam urusan publik. Dengan diterapkannya kode etik diikuti dengan nilai-nilai moral dan pelaksanaan nilai-nilai etika publik dalam tindakan nyata diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada ASN. Selanjutnya yaitu sumber-sumber kode etik bagi ASN. Seperti yang bisa dilihat di dalam mind mapping, ada beberapa peraturan yang mengatur kode etik bagi ASN. Selanjutnya adalah penggunaan kekuasaan, legitimasi kebijakan. Maksudnya adalah setiap pejabat publik memiliki kekuasaan dalam ruang lingkupnya masing-masing. Selanjutnya adalah konflik kepentingan. Maksudnya adalah tercampurnya urusan pribadi dengan kepentingan organisasi yang mengakibatkan kurang optimalnya pencapaian tujuan organisasi. Hal ini dapat terjadi jika sikap seseorang itu seperti contoh yang ada di dalam mind mapping. Yang terakhir dari etika publik adalah aktualisasi nilai-nilai etika ASN. Diharapkan para ASN dapat mengaktualisasikan nilai-nilai etika ASN dalam menjalankan tugas dan fungsi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.